Hai teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini akan saya jelaskan kepada kalian semuanya bahwa golok itu atau pisau itu di dalam negara kita itu ada dua macam. Yang pertama adalah golok sembeli, yang kedua adalah golok tebas. Nah, di sini saya uh, ada dua versi golok. Ya, ya nih, ya kan? Nah, nah karena golok sembelih saya itu habis teman-teman, jadi saya punyanya adalah pisau sembelih ya, tetapi secara geometri ini mirip dengan golok sembelih dan memang ini digunakan untuk menyembelih, walaupun ini sebenarnya pisau-pisau daging ya. Ya, mereknya nih yang sudah viral bolak-balik nih, Cencuji ya, merek Cina. Ini harganya murah banget, cek di keranjang bawah ya, harganya murah banget. Kalau kalian pengen punya golok atau pisau sembelih yang anti karat stainless, langsung aja cek di keranjang bawah ya. Nah teman-teman, kembali lagi, golok sembelih dan golok tebas itu berbeda dan masih banyak sekali orang yang salah persepsi. Semua dikatakan golok itu ya sama buat nyembelih ya, bahkan sampai ada yang bilang, Mas besok kalau beli golok yang berat biar antep, biar mantep motongnya, jadi dia pakai sistem gini. Wah gitu ya, tekniknya bener tetapi konsepnya salah. Nih perhatikan, ini dua-duanya ini milik saya teman-teman, milik saya ya. Perhatikan dari desainnya aja udah kelihatan ya, udah kelihatan ini model kopak rawing ya, kopak rawing dengan, walaupun nih ini gagang tanduk gitu, ini tanduk, ini kayu ini tanduk nih ya, simpelnya tanduk dan ini kayunya saya nggak tahu kayu apa, karena memang ini teman-teman, golok ini lihat ya, ini golok fungsi bekerja di ladang di kebun, dan mayoritas karena sini aslinya orang Cilacap teman-teman, saya sih orang Cilacap, mayoritas petani di sana itu kalau ke ladang itu bawa ini di pinggang nih, diikat pakai tali, pasti bawa ini. Kalau kita ke ladang nggak bawa ini pasti diketawain, kamu ke ladang mau ngapain. Nah ini fungsinya buat tugas teman-teman, perhatikan, kita nggak usah bilang bentuknya, kita lihat ini aja geometrinya tuh, kelihatan ketok ora ini. Nah tebel ya, ini tebel banget, sedangkan yang ini flat, ini flat banget ini tuh, flat. Ini bukan buat tebas, yang ini buat tebas ya. Kita nggak usah bicara masalah model desain, nggak usah, kita masalah geometri. Jadi teman-teman, sekali lagi bapak-bapak sekalian, kalau bapak-bapak mau nyari golok itu pegang pak, ini ya pak, dipegang, itu tebel nggak? Kalau tebel pak, di sini mau tajam selas kertas, itu bukan golok sembelih, itu namanya golok tebas ya, golok tebas. Bentuknya melengkung ya, karena memang untuk, dan kalau di luar Jawa mungkin berbeda lagi, ada yang bentuknya itu cenderung ke atas baru melengkung begini ya, tergantung dari tradisi dan budaya masing-masing di daerah lokal setempat. Kalau di tempat kami ini memang buat tebas dahan, ramban, bahasanya itu ramban, ngambil daun-daun untuk makan kambing, atau buat tebas-tebas kayu, dari kayu yang lunak sampai yang kayu keras, ini bisa teman-teman, bahannya per ya, bahannya per ya nih. Dan ini anti banting teman-teman ya, anti banting, nggak ada kok ngetes golok tebas tuh slash tisu tuh, nggak ada. Walaupun ya bisa aja kita bikin slash kertas ya, tapi kalau slash tisu kayaknya susah tuh, slash kertas karena memang biasa pakai mesin ya. Nah kalau golok sembeli tipis flat ya, nggak mungkin buat tebas, hancur matanya teman-teman, hancur matanya. Nah tuh, ketajamannya aja beda, karakternya beda. Golok sembelih itu digunakan untuk menyayat kulit, baik kulit sapi yang super tebal dan alot maupun kulit kambing yang tipis tapi menipu. Ketika teman-teman terlalu menekan, maka dia akan mentok tulang dan bikin rolling di mana-mana. Kalau golok tebas ini ayunan teman-teman ya, ayunan. Jadi diayun, orang bikin ayun, tok tok tok, ambil dahan, tok tok tok, ambil dahan. Itu kami biasanya memakainya ya, begitulah teman-teman ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman,
golok itu walaupun bentuknya sama seperti ini, bapak-bapak dicek dulu nih, dicek apakah di sininya itu tebal apa tipis. Kalau ininya tebal, jangan dibeli Pak kalau buat sembeli, tapi gunakan untuk pekerja, bacoknya bambu, kayu dan sebagainya ya, karena emang ini fungsinya buat itu. Tetapi kalau bapak pegang kok tipis ya, tipis begini, tipis ya, tipis tajam, itu untuk sembeli daging dan sejenisnya ya. Jadi mohon kenapa saya bikin video seperti ini ya bapak-bapak, karena sampai detik ini pun, sampai sekarang pun masih banyak orang yang salah kaprah ya, motong sapi itu milihnya golok yang tebal Pak, yang tebal yang panjang. Kita ngasahnya juga males Pak, gitu ya. Kita loh kan ini tebal panjang Mas. Iya kalau bapak menyembelih sapi itu posisinya begini, nah ya oke lah, oke bisa. Kan kita motong sapi itu begini Pak, diiris Pak, ngiris ya toh. Kalau begini ya monggo silakan, seperti di tempat Toraja dan sebagainya kan enggak ya. Kita rata-rata di Indonesia itu 98% itu motong sapi ya diiris gitu nggih. Terima kasih. Saya tidak bermaksud menggurui, hanya sharing Pak, karena saya tukang ngasah Pak, banyak sekali menjumpai customer yang salah kaprah terkait dengan perbedaan golok sembeli dan golok tebas. Terima kasih. Yang belum subscribe silakan klik subscribe dan klik tombol lonceng, bagikan share video ini jika bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Terima kasih. Salam Bahman.